pertamanya itu udah dijadwalkan tadi ya. Rekan saya udah menghadiri persidangan pertamanya. Kemudian tadi pihak dari Pak Dodi belum datang ya, belum hadir. Artinya ada pemanggilan satu kali lagi ke pihak Pak Dodi ya. Kalaupun dia nggak hadir akan dipanggil ketiga kalinya secara patut. Nanti kita tunggu responnya dari pihak Pak Dodi ya. Itu untuk gugatan ya jadwalnya. Jadwal persidangan berikutnya di minggu berikutnya tanggal 28 Maret 2022. Intinya kita udah nggak bisa sejalan lagi, udah nggak bisa searah satu tujuan lagi, itu aja sih latar belakangnya. Kalau untuk nafkah aku nggak bisa ngomong tidak dinafkahin ya pokoknya dari 100% ya 10% lah ada nafkah dari dia. Ya sejak kita menikah, aku nggak ngomong nggak ada nafkah, pokoknya intinya dari 100% ya adalah nafkah dari dia 10%. Kan ini nggak mau jawab masalah itu ya. Kalau terjadi apa nggak bisa sedikit apa? Doanya mungkin doanya. Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya sudah ya. Anak-anak yang bisa bikin aku bertahan ya. Ya pokoknya aku intinya pengen coba memperbaiki lagi dengan sikap sifat kita bisa sejalan atau tidak gitu ya. Saya coba untuk bertahan demi anak-anak dan ya endingnya ya di sini. Terakhir berkomunikasi tanggal berapa ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Puncaknya sebetulnya puncaknya juga udah lama, cuman 3 bulan yang lalu ya 3-4 bulan yang lalu. Enggak ya. Iya 4 bulanan yang lalu sih puncaknya. Sebelum Vanessa meninggal 2 bulan sebelum Vanessa meninggal sebenarnya kita udah nggak satu atap gitu. Cuman kita lebih memilih untuk calling down dulu ya, terus kemudian ada insiden kejadian ada musibah gitu, Vanessa meninggal ya. Udah aku bercoba untuk bertahan lagi. Sebelumnya juga ya yang namanya rumah tangga kan pasti ada up and down ya. Cuman ya dulu pernah sempet juga, cuman kembali lagi aku masih berpikir untuk anak-anak banget. Aku coba bertahan, coba menahan semuanya untuk selalu mengalah dulu. Tapi ya udah, puncaknya ya udah memang udah waktunya sekarang sih ya. Saya tuh sebelum menikah sama Dedi pun saya ada pekerjaan kan, saya ada bisnis walaupun nggak besar, tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Jadi nggak kaget juga, udah terbiasa mandiri, udah biasa kerja keras sendiri dari dulu. Iya, Dedi nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Bu Puput ya. Doain aja ya. Ibu Puput katanya Dedi terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk Ibu Puput, seperti apa tanggapannya Dedi? Permasalahannya apa sih Dedi? Terbaik aja untuk ya, doainnya yang terbaik ya. Waktu itu nggak bisa makan, terus dia gitu setiap makan keluar, jangan kan makan untuk minum aja susah. Jadi kita keluarga akhirnya memutuskan untuk bawa mama ke rumah sakit lagi. Terus sampai rumah sakit pun juga untuk makan juga agak susah, sampai akhirnya dimasukin selang yang ke dalam lewat hidung gitu untuk makanannya, dari situ juga sudah transfusi darah juga gitu, karena memang kakinya juga agak bengkak, terus dikasih obat saya juga lupa namanya gitu. Cuma kemarin ada salah satu suster yang juga saudara yang kerja di sini, aku selalu tektokan sama beliau dan yang ngasih tahu perkembangan mama. Tadi mama udah transfusi darah juga gitu. Dari kapan sih Kak? Mungkin udah kurang lebih 5 hari. Jadi sebelumnya dirawat di Darmais, 2 hari di rumah, terus ke rumah sakit lagi karena memang untuk makan susah. Dan mama juga kan agak sulit untuk mendapatkan vena di saat mama tuh harus diinfus, tapi kan susah untuk masuk cairan juga kan susah, jadi makanya diinfus, tapi mama susah banget untuk dapatin vena, makanya di sini agak bengkak-bengkak gitu.
kondisi mama di dalam bagaimana kak? Masih bisa diajak komunikasi? Udah ada beberapa keluarga yang nggak mama kenal. Mama udah agak nggak terlalu kenal sama beberapa orang. Udah nggak kenal sama orang, tapi ada beberapa yang mama kenal juga. Pokoknya yang terdekat mama tahu. Sampai tadi pun aku nanya, mama masih ingat sama Rani? Mama bilang masih. Terus itu aku juga bilang ke mama kalau misalkan dengan semua kejadian yang ada, aku minta maaf sama mama. Dan mama juga tadi minta maaf sama aku karena udah melakukan hal-hal seperti yang kemarin. Terus mama juga bilang kalau misalkan dia udah salah melakukan hal itu dan udah nggak berkomunikasi juga sama orang itu. Kamu juga tadi dengar mungkin udah nggak berkomunikasi juga. Mama juga udah nggak mau komunikasi. Ya wallahu alam ya, mudah-mudahan siapa yang mama bilang tuh benar, yang tidak mau berkomunikasi lagi. Karena maksud saya apa ya, udahlah cukup keluarga inti aja di sini. Kalaupun memang ada pihak lain yang mau untuk membantu mama, tapi jangan ada embel-embel yang lain. Saya harap, karena ini adalah urusan saya dan keluarga dan juga ibu kandung saya. Berarti mama tadi sempat pada saat berbincang itu pesan mama ya kak kali ya, mama saat ingat gitu ya dengan kondisi yang kemarin itu berarti ya. Ingat mama ingat banget. Mama juga tadi mama juga minta maaf sampai mama bilang, maafin mama Neng, mama bukan ibu yang baik. Dan aku bilang, maafin aku juga karena aku bukan anak yang baik. Kita saling minta maaf tadi. Iya, tadi juga sempat ngobrol sama Aska. Aska bilang nanti ada akan atur waktu untuk ketemu sama Mama Nek. Dan juga tadi sempat juga aku WhatsApp papanya Aska untuk bilang sama Aska supaya anaknya diantar ke sini, atau kalau enggak aku yang jemput Aska untuk datang ke sini. Dan papanya bilang ya udah nanti dikasih tahu. Namun demikian, kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Kwitek tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Gotex. Perlu saya jelaskan di sini, website Kwitek adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing. Website Kwitek tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dan sudah dinyatakan ilegal. Ya pasti gondok banget lah. Tapi mereka pada gak ngomong sih, soalnya saya udah marah-marahin kan, tetap aja ngeyel gitu. Kok percaya sama orang baru sih daripada saya gitu, ke saya gitu. Ini kan termasuk orang baru ya. Terus teman saya ya ada yang ikut member VIP-nya gitu, trading bareng. Tapi setiap kali loss itu tetap dimotivasi katanya. Kamu kok tetap main terus sih? Iya, soalnya Doni Salmanan bilang katanya dulu saya juga di awal loss sampai miliaran, bahkan sekarang saya profit gede, bahkan katanya dalam beberapa hari bisa untung puluhan miliar. Waduh, hebat banget. Itu aku udah bilang hati-hati itu. Selain anggota klub ya pokoknya banyak sih, ada yang sampai kejual mobilnya, kejual rumahnya. Kan kemarin kan pandemik ya, bisnis pada mandek. Karena bisnis pada mandek kan orang pada cari solusi ya. Cari solusi itu, dan pas Doni Salmanan datang tuh kayak mereka ada harapan untuk tetap bisa muterin bisnis, tapi ternyata malah pada habis uangnya. Jadi teman-teman saya sih udah kaya gitu, punya asetnya banyak, cuma paham nggak sih, punya mobil, punya beberapa mobil, punya beberapa rumah, tapi uang cashnya nggak ada gitu. Jadi nggak muter gitu bisnisnya. Mending uang yang tersisa ini dimainkan buat main trading gitu. Jadi mereka menang kalah. Tapi sekalinya kalah habis itu udah nggak bakal, udah mobilnya jual lah gitu. Menang kalah ada rumah nih yang nganggur satu nih, jual lagi gitu. Jadi emang apa ya, kayak mau main-main gitu, tapi ternyata malah pada habis. Waktu itu kayak semacam di klub mobil itu jadi kayak apa ya, saya tuh yang golongan yang benci gitu loh. Jadi saya
temen deket saya aja sampai foto sama dia, bikin video sama dia, saya marahin gitu. Masih pada ngeyel, itu hati-hati deh, itu penipu. Saya udah tahu dari awal dia penipu gitu. Bisa cek di postingan-postingan saya sebelum Doni Salmanan ketangkap pun, saya sudah bilang dia itu penipu. Soalnya dia off-forex mah udah pasti penipu gitu. Iya tetap ngeyel deket sama Doni Salmanan. Ya tanpa sepengetahuan saya ada yang akhirnya pada main bareng. Jadi dia nggak ngajak, tapi dia ya dengan kerendahan hati dia, bahasanya itu dia ngomong, yuk ikut San Mori lagi tanggal sekian. Oh saya harus mau ziarah, saya paling ingat banget tuh, dia bilang, oh saya mau ziarah ke kakek atau apa gitu. Masih udah kaya, masih muda, masih peduli rutin ziarah ke leluhur gitu. Terus oh tadi saya sebelum berangkat ke rumah mamah dulu, ya salim dulu, bahasanya kayak gitu-gitu banget gitu. Geli dengerinnya, karena saya udah tahu dia tuh orang nggak bener, itu pasti acting gitu. Iya kan, tadi saya udah bilang, karena dia tadi saya sebelum ketemu saya udah browsing, kan viral, nama Doni Salman kan viral ya. Jadi saya search, ternyata dia bilang kan dia kaya dari forex, kan udah pasti orang yang kaya dari forex kalau nggak broker ya bandar, kalau nggak ya marketingnya. Benci sama Doni Salman, kenapa? Doni Salman itu mencoreng nama baik sedekah gitu. Jujur teman-teman saya yang sukses di klub mobil itu ahli sedekah semua loh. Dan mereka ngajak-ngajakin orang untuk rajin sedekah, bikin bakti sosial. Tapi sewaktu kita bikin acara kayak gitu, orang-orang ngirain kita sama kayak Doni Salmanan gitu. Jadi bener mencoreng nama sedekah gitu. Kalau Doni Salmanan itu emang saya lihat emang settingan dia ya. Soalnya jahat banget gak sih kalau dia trading bareng sama orangnya pada loss terus, tapi dimotivasi terus suatu saat pasti sukses gitu. Berarti kan dia niat orang itu menyedot uang orang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.